wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang pun apabila datang waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, para jamaah sekalian, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah dari hadis yang kita sebutkan di atas, di mana Rasulullah SAW mengatakan manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Pertama, Nabi mengatakan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seseorang supaya memanfaatkan hari-harinya selama hidupnya sebelum datang kematian kepadanya. Hidup merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dalam kehidupan merupakan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa taala. Karenanya setiap kali kita bangun tidur, ya, para ummahat wal akhwat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya tempat kembali. Ana yakin dan percaya semua kita sudah hafal doa ini. Baik, maka oleh karenanya marilah kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum datang kematian kepada kita. Hendaknya kita sadar para akhwat wal ummahat bahwasanya kematian itu adalah kematian yang tidak bisa kita lari darinya, dan dia datang secara tiba-tiba. Kematian itu tidak mengenal usia tertentu, dia tidak mengenal waktu-waktu tertentu, dan juga tidak mengenal penyakit-penyakit tertentu. Hal ini bertujuan apa? Supaya manusia mewaspadainya, supaya manusia menyiapkan diri untuk menemui kematian. Maka wahai hamba-hamba Allah, janganlah kita menjadikan agama sebagai mainan. Janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Janganlah tipuan-tipuan itu membuat kita tertipu dari Allah Tabaraka wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan besok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Taib, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang sudah mati meminta supaya mereka dikembalikan ke dunia yang kedua kalinya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan mereka ke dunia untuk yang kedua kalinya. Karena mereka tahu begitu berharganya kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang sengsara. Hatta idza jaa ajaluhum hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang demikianlah keadaan orang-orang tersebut hingga apabila
datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, ya Rabbi, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal saleh, agar aku bisa salat, agar aku bisa puasa, agar aku bisa talabul ilmi, agar aku bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Kembalikan aku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Baik. Ini adalah ungkapan penyesalan bagi orang-orang yang mengalami kerugian di akhirat. Ketika ajal datang kepada mereka, ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburan, mereka menyesal di sana, ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal saleh. Maka oleh karenanya, ya, saya nasihatkan diri anak pribadi dan juga kepada para ummahat wal akhwat, sebelum datang penyesalan kepada kita para akhwat wal ummahat, sesali diri kita hari ini, tangisi diri kita hari ini para ummahat. Di mana air mata yang sering mengalir? Mana air mata ciri khas orang-orang yang saleh, yang tunduk hatinya kepada Allah? Mana air mata dalam salat tahajud? Mana air mata dalam doa dan tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah air mata ini mengalir karena takut dan harap kepada Allah Tabaraka wa taala? Pernahkah air mata ini mengalir para ummahat wal akhwat karena takut akan neraka jahanam? Pernahkah air mata ini mengalir karena takut siksa kuburan? Dan pernahkah air mata kita mengalir para ummahat karena memikirkan banyaknya dosa dan maksiat yang nyaris sepanjang hari kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa taala? Pernahkah air mata kita mengalir karena sedikitnya harta yang dikeluarkan untuk infak di jalan Allah Tabaraka wa taala? Para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Qatadah rahimahullah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, wallah, demi Allah, dia tidak meminta dikembalikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang menyesal di kehidupan akhiratnya. Mereka tidak meminta dikembalikan agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Lah, tidak pula supaya bisa mengumpulkan harta benda. Tidak. Akan tetapi dia meminta untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, supaya apa jamaah sekalian? Agar bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekiranya itu hanya 1 jam, walaupun sekiranya hanya sehari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang melanggar syariat Allah Tabaraka wa taala akan menyesal ketika sakratul maut datang kepada mereka. Mereka minta ditangguhkan walaupun hanya sesaat saja untuk mendapatkan kembali apa yang mereka tinggalkan selama hidupnya. Satu hal yang mustahil, semua yang terjadi telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Maka oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Kita berbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah sendiri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Pertanyaannya sekarang para ummahat, berapa kali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari? Berapa kali kita mengucapkan astaghfirullah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari? Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan, akan memberikan pahala-pahala kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar? Bagi orang yang merasa sulit rezekinya, solusinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah menikah sekian tahun namun belum dikaruniai seorang anak, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yursilis samaa'a 'alaikum midrara? Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kalian hujan dari langit. Disebabkan karena apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada kalian rizki, wa banin, dan juga Allah berikan kepada kalian anak keturunan. Maka mari introspeksi diri kita masing-masing jamaah sekalian. Kenapa daerah kita mengalami kegersangan? Kenapa di tempat kita begitu panas dan gersang? Mungkin salah satu penyebabnya apa? Penduduknya, masyarakatnya jarang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rezeki kita tidak lancar-lancar? Padahal bekerja dari pagi hingga pagi lagi, tapi hanya dapat 100.000. Solusinya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jarang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah sekian tahun tapi belum dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara solusinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai kaum mukminah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya akan tiba suatu masa di mana semua manusia ini akan menyesali segala perbuatannya. Dan ingatlah bahwasanya Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga oleh Allah tabaraka wa taala disebabkan karena apa para ummahat? Disebabkan karena satu kesalahan. Lalu kita ini manusia biasa yang nyaris sepanjang hari melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan dosa dan maksiat nyaris sepanjang hari, namun kita berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, para ummahat wal akhwat rahimakumullah, jangan kita berkecil hati, jangan kita patah semangat kalau seandainya kita ini adalah orang-orang yang bergelimang maksiat. Kita adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena hal itu akan menghalangi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menghalangi seorang untuk kembali kepada Rabbuna Jalla Jalaluhu. Ingatlah wahai kaum mukminah, bahwasanya segunung dosa yang kita lakukan akan leleh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada maksiat atau dosa yang kita lakukan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang kita lakukan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada azabnya. Maka oleh karenanya orang yang paling bodoh di permukaan bumi ini adalah orang-orang yang menghabiskan hari-harinya, menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia terlebih di akhirat. Maka oleh karena jamaah sekalian, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena di antara bentuk seorang hamba mensyukuri nikmat Allah adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, namun harus diaplikasikan dengan berbuat taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selalu mengharapkan surga Allah namun tidak beramal untuk masuk ke dalamnya. Kita takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala namun kita menggadaikan diri terhadap neraka tersebut. Ketahuilah para ummahat wal akhwat, ini merupakan tanda-tanda matinya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya susah untuk melakukan amal saleh, susah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada salah seorang yang bernama Ibrahim bin Adam rahimahullah. Dia berjalan melewati pasar Basrah. Kemudian manusia pun berkumpul kepadanya seraya mengatakan, wahai Abu Abdullah, wahai Abu Ishaq, sungguhnya Allah berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kata orang-orang kepada Ibnu Ishaq, Ibrahim bin Adam rahimahullah, sudah sekian lama kami berdoa kepada Allah namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada hasilnya. Apa kata beliau? Ya ahlal Basrah, wahai warga Basrah, matat qulubukum fi 10 asya. Hati kalian mati pada 10 perkara. Awwaluha araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Pertama, kalian mengenal Allah tabaraka wa taala namun kalian belum tunaikan hak-haknya. Kemudian yang kedua, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an namun kalian tidak beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Kalian tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kalian mengaku hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Rabi', yang keempat, kalian mengaku memusuhi syaitan namun kalian mencocoki syaitan. Kemudian yang kelima kata beliau, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan kami cinta surga, kami ingin masuk ke dalam surga, namun kalian tidak beramal untuknya. Qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan kami takut terhadap neraka, namun kalian menggadaikan diri kalian terhadap neraka. Qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian mengatakan sungguhnya kematian itu adalah perkara yang hak, namun kalian tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengannya. Ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Yang kedelapan yaitu kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara-saudara kalian, sedangkan kalian mencampakkan aib-aib diri kalian sendiri. Yang kesembilan, beliau mengatakan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kalian memakan nikmat Tuhan kalian namun kalian lupa untuk bersyukur. Yang terakhir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang mati di antara kalian namun kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Ini 10 tanda matinya hati seseorang. Kemudian nasihat berikutnya dari hadis yang kita sampaikan di awal, yaitu Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita memanfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempit. Kesehatan para ummahat wal akhwat adalah mahkota bagi kita.
Kesehatan tidak terlihat nilainya kecuali oleh orang-orang yang sakit. Demikian juga waktu luang adalah nilai yang sangat tinggi yang tidak disadari kecuali oleh orang-orang yang sibuk. Diriwayatkan oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, beliau jalan kaki bersama teman-temannya. Kemudian beliau melewati warung kopi. Beliau lihat di warung itu banyak sekali orang-orang yang sedang bermain-main. Beliau diam sejenak. Lalu beliau ditanya kenapa beliau diam. Kemudian beliau berkata, kalau seandainya mereka menjual waktu mereka kepadaku, maka niscaya aku akan membeli waktu mereka. Maka manfaatkan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua macam nikmat yang mana manusia banyak sekali lalai dari dua macam nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa muda untuk talabul ilmi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masa muda kita sia-siakan begitu saja. Ingat di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat yang tidak ada 7 golongan umat manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang pemuda, bukan pemuda saja, pemudi juga. Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemuda bisa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah dengan menimba ilmu. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan masa mudanya dalam hawa nafsunya dan berfoya-foya, maka dia sangat merugi. Jika dia mati mendadak, niscaya dia akan sangat menyesal. Dan jika dia hidup sampai tua, dia juga akan menyesal. Karena jika ia mati, amalnya terputus. Dan jika ia sudah tua, badannya membungkuk, kakinya lemah, pendengarannya berkurang, dan penglihatannya berkurang, dan dia tidak mampu beramal saleh sebagaimana yang diinginkan. Berkata seorang penyair, ala laita syababu ya'udu yawman. Seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja, maka saya akan beritahukan penyesalan orang yang sudah tua. Maka para akhwat yang masih muda-muda ini, yang masih sempela-sempela, gunakan waktu sempelanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambil menanti datangnya jodoh, mungkin manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik sebelum waktunya. Baik, ini sekedar nasihat buat kita, buat anak pribadi terutama, kemudian buat para jamaah sekalian. Semoga dengan nasihat Rasulullah SAW ini bisa menggerakkan hati kita untuk terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sedikit lanjut pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Masih dalam poin pembahasan makna la ilaha illallah. Baik, muallif di sini mengatakan baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama kurang lebih 13 tahun.
Ngapain beliau di Mekah? Yad'ul Araba qailan qulu la ilaha illallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun mengajak orang-orang Arab untuk bertauhid, mengajak orang-orang Arab untuk mengucapkan sebuah ucapan yaitu la ilaha illallah. Namun apa kata mereka? Faqalu ilahan wahida. Kata orang-orang Arab, kata orang-orang Quraisy, apakah hanya satu Tuhan saja? Apakah kamu mengajak kami untuk menyembah satu Tuhan saja, wahai Muhammad? Ma sami'na bihadza. Kami enggak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kami enggak pernah. Jadi ini bentuk fanatik mereka terhadap nenek moyang. Kenapa orang-orang Arab menolak ajakan tersebut? Li'anna al-Araba fahimu ma'naha. Karena orang-orang Arab memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Apa maknanya? Yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh bagi dia untuk beribadah kepada selain Allah. Enggak boleh. Enggak boleh bagi dia menyuruh Tuhan selain Allah. Fatarakuha walam yaquluha. Maka mereka pun orang-orang Arab dulu, orang-orang Quraisy meninggalkan kalimat la ilaha illallah karena faham mananya, karena mereka enggak mau meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang banyak. Fatarakuha, mereka meninggalkan satu Tuhan. Walam ya'maluha, enggak mau mengamalkan la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala anhum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu orang-orang musyrikin dan kafirin ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk meyakini la ilaha illallah, untuk mengitikadkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yastakbirun. Mereka membesarkan diri di hadapan Allah. Mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Apa kata mereka? A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Patutkah bagi kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi seorang penyair yang gila? Baik, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab dulu mereka memahami makna dari kalimat la ilaha illallah dan mereka enggan mengucapkannya. Mereka enggak mau. Karena kenapa? Enggak mau meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya. Wa ma'na al-hadith anna talaffudha bisyahada yastalzimu ay yakfura wa yunkira kull ibadatin li ghairi Allah ta'ala ka du'a'il amwat wa ghairiha. Makna hadis tersebut adalah bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah. Seperti apa? Seperti berdoa, memohon kepada yang sudah mati dan yang lain sebagainya. Wal gharib, dan aneh sekali kata beliau, anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim. Ada sebagian orang-orang muslimin mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Dengan mudahnya mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim. Namun mereka menyelisihi la ilaha illallah dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa du'aihim li ghairillah, dan permohonan mereka kepada selain Allah. Jadi banyak orang-orang Islam mengucapkan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, syirik masih jalan, masih minta kepada kuburan, masih sentabe mbah mau lewat, masih seperti itu.
Ya, banyak. Kemudian kata beliau, la ilaha illallah asasut tauhid wal Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah pondasi, asas bagi tauhid dan juga bagi Islam. Wa manhajun kamilun lil hayah. Kalimat la ilaha illallah merupakan pedoman yang sempurna bagi kehidupan manusia. Yatahaqqaqu bi tawjihi kulli anwa'il ibadah lillah. Dan kalimat la ilaha illallah akan terrealisasi dengan mempersembahkan segala jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika idza khada'a al-muslimu lillahi wa da'ahu wahdah wahtakama li syar'ihi duna ghairihi. Dan la ilaha illallah juga akan terwujud apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtakama li syar'ihi, dan berhukum dengan syariatnya. Ya, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh manusia tidak dipakai oleh mereka. Berarti landasan tauhid dan Islam adalah la ilaha illallah. Landasan berarti apa? Pondasi. Maka hendaknya yang kita pikirkan pertama kali adalah pondasinya dulu, bukan atapnya. Pondasi dulu baru memikirkan atasnya. Kalau pondasinya sudah kuat, ya, maka yang lain tinggal ngikut. Namun kalau pondasinya enggak kuat, enggak kokoh, maka jangan harap itu bisa bertahan lama. Ya, bisa bertahan dalam waktu yang lama. Berarti kalau kita memikirkan bangunan, dipikirkan dulu pondasinya. Ya, maka oleh karena itu kita dalam berdakwah pikirkan dulu tauhidnya. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan tauhid. Gara-gara apa? Di antara alasannya apa? Takut diusir oleh masyarakat. Takut. Sehingga masalah tauhid ini mereka tidak sampaikan. Yang disampaikan hanya masalah fikih, ya, masalah khilafiyah. Kita bangun pondasinya dulu, baru yang lain, baik dari kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, jamaah-jamaah kita, dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau pondasinya enggak kuat, jangan harap yang di atas itu bisa bertahan lama. Jangan pikirkan khilafah. Ya, dirikan daulah Islamiyah. Khilafah ini dirikan daulah Islamiyah. Gimana dengan la ilaha illallahnya? Bagaimana la ilaha illallahnya? Ya, sesajen masih lancar, jimat-jimat masih jalan. Gimana mau memikirkan daulah Islamiyah sedangkan yang ini saja la ilaha illallahnya saja berantakan. La ilaha illallahnya masih bermasalah, ya kan? Berarti yang kita pikirkan dulu adalah apa? Pondasinya baru yang lainnya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ilahu huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa haibatan wa ijlalan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan al-ilah atau Tuhan ialah zat yang harus ditaati dan tidak didurhakai, dengan rasa cemas, pengagungan, ya, kemudian wa mahabbatan wa khaufan wa rajaan wa tawakkulan alaih, dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, berharap, dan tawakal kepadanya. Wa su'alan minhu, meminta dan berdoa mohon kepadanya. Wa du'aan lahu, berdoa kepadanya. Wa la yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Dan semua ini tidak selayaknya diberikan kepada selain Allah. Yang semua ini tidak selayaknya diberikan kecuali hanya untuk Allah. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur
allati hiya khasaisul ilah kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasbi ma fihi min dhalik. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, di mana ia merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallahnya dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya. Taib. Di sini Imam Ibn Rajab menyampaikan bahwasanya ilah adalah zat yang harus dipatuhi dan ditaati. Berarti apa? Kalau ada selain Allah yang ditaati dan dipatuhi perintah-perintahnya secara mutlak, berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya, pokoknya apapun yang menjadi perintahnya manut saja, manut terus. Mau salah, mau benar, semua dikerjakan, semua ditaati. Contoh misalnya yang pernah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membuat sebuah bab tersendiri dalam kitab tauhid tentang orang-orang yang menjadikan para kiai mereka, menjadikan tuan guru mereka, menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan orang-orang soleh dari kalangan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ketika itu semua dituruti dalam hal halal dan juga haram. Maksudnya apa? Ketika sudah jelas ini haram, namun ulama ini mengatakan itu halal, boleh dilakukan, maka dia telah mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah. Intinya apa? Apapun yang diperintahkan ulama tersebut, yang penting manut, yang penting taat kepadanya. Mau salah, mau benar, manut terus. Sekalipun Allah melarang, ya, kata mereka, saya nggak peduli, yang penting saya taat kepada ulama saya. Subhanallah, ini adalah kesesatan yang nyata. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi dan rahib-rahib mereka, orang-orang Nasrani, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah satu Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Baik, ada salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini yang menjelaskan bahwasanya ulama-ulama mereka atau rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah, maka saat itu pula Adi bin Hatim protes dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Adi bin Hatim? Karena dia ini baru masuk Islam, awalnya dia beragama Nasrani. Ketika dia mendengar ayat ini, dia langsung protes kepada Rasulullah. Kok bisa dikatakan seperti itu? Ya, saya enggak setuju, kata Adi bin Hatim. Kenapa? Karena kami tidak menyembah ulama-ulama kami, tidak menyembah rahib-rahib kami, tidak menyembah pendeta-pendeta kami, tidak. Kami tidak sujud di hadapan mereka dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fayuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Qala bala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Wahai Ali bin Hatim, bukankah mereka itu menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun menghalalkannya, dan mereka itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, dan kalian juga mengharamkannya? Kata Adi, bala, benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka terhadap ulama-ulama mereka.
Itulah bentuk ibadah mereka terhadap siapa? Rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Baik, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala mengatakan di dalam hadis di atas ya, terdapat dalil bahwasanya mentaati ulama dan pendeta dalam hal maksiat kepada Allah berarti beribadah kepada mereka, beribadah kepada selain Allah, dan termasuk syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada ulama ya, para umat sekalian, hatta orang tua kita sekalipun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berbakti kepadanya, kalau orang tua kita ya memerintahkan kepada kita hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kena taat, enggak boleh didengar, enggak boleh ditaati, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana engkau sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah kedua orang tua kalian di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Siapapun yang memerintahkan kepada yang salah, jangan ditaati. Ulamakah dia, kiaikah dia, tuan gurukah dia, setinggi apapun gelar yang dia miliki, selama perintahnya salah, tidak ada kata taat. Ya, tidak ada kata taat. Kenapa? Enggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, barang siapa yang menerima syariat selain syariat Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Sedangkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia adalah bid'ah. Maka ia termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Rasulullah mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami yang belum pernah dicontohkan sebelumnya, maka dia tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, maka oleh karenanya jemaah sekalian, apa saja yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah politik atau masalah hukum di antara sesama manusia, maka ia adalah hukum taghut dan hukum jahiliyah yang diperintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada poin makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah kita akan sampaikan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Lebih kurangnya ana mohon maaf jika ada perkataan yang tidak tepat atau yang keliru, mohon dikoreksi. Yang kurang, yang salah datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa semua jamaah yang hadir pada sore hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.